Shalom. Apa kabar? Baik semua ya. Banyak yang masih flu juga ya, karena mungkin hujan ya membuat kesehatan terganggu. Puji nama Tuhan. Tapi saudara masih memberikan waktu untuk Tuhan. Nah itu penting ya saudara. Kalau saudara ingat dalam bulan Mei saya melayani di sini ya saudara. Masih ingat enggak khotbahnya? Lupa ya, enggak apa-apa. Sudah 8 bulan yang lalu ya saya berbicara tentang ibadah, bahwa ibadah itu penting ya. Jangan tinggalkan ibadah karena itu perintah Tuhan. Ingat ya. Ya kita harus mengingat selalu. Ya, puji nama Tuhan, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani pada pagi hari ini. Ya, 8 bulan yang lalu saya datang sendiri, tapi kali ini sukacita saya itu tidak karu-karuan karena suami saya ikut. Ya, kalau ada apa-apanya itu pokok suami ada di sebelah saya begitu ya. Ya bukan berarti pokok Tuhan di sampingmu ya iya begitu loh lah. Kalau suami ada di sebelah itu kan paling tidak luwega kan begitu ya saudara. Ya tolong berdiri supaya dilihat wajahnya sama saudara-saudara kita. Nah ini dia ya. Ya ini suami saya tercinta, Tuhan berikan kepada saya 6 tahun lebih yang lalu. Ya seperti saudara sudah ketahui bahwa saya menikahnya kan telat begitu ya. Tapi enggak apa-apa, telat-telat cek tetap entuk itu ya mending ya. Oke, saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, Bila Takut Melanda. Siapa yang tidak pernah takut? Oh, berarti semua pernah mengalami takut. Ya, semua pernah mengalami takut. Nah, rasa takut itu saudara sebenarnya ya apa ya? Kalau dibilang lumrah, begitu lumrah karena apa? Dosa pertama yang bukan dosa ya, akibat dosa yang diterima manusia setelah mereka itu jatuh dalam dosa karena pelanggaran akan firman Tuhan ini, rasa takut ini. Ya, jadi ketika Adam dan Hawa sudah melanggar perintah Tuhan, satu rasa yang tidak berkenan kepada Tuhan ini rasa takut ini. Ini bukan rasa takut yang berasal dari Tuhan. Ini adalah rasa takut yang diakibatkan oleh karena dosa. Ya, jadi mereka ketika Tuhan mencari Adam, di manakah engkau? Tuhan apa? Tidak tahu toh kok mencari Adam, di manakah engkau? Bukan berarti Tuhan kita tidak tahu. Tuhan Allah kita Allah yang Maha tahu. Tetapi kita tuh bersyukur punya Allah yang selalu maunya mencari kita. Ya, maunya ingin berjumpa dengan kita. Maka sekalipun manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, dia ingin tetap bertemu dengan manusia ciptaannya itu. Dicari, tapi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Sembunyi. Karena takut, saudara. Jadi memang rasa takut itu bisa saja melanda manusia. Saya maksudnya tidak merasa bahwa saya ini orangnya takutan, saudara. Benar. Jadi gampang, terus terang saja, saya tidak menutupi diri saya sendiri. Meskipun pendeta ya ono wedine ya maklum lah ya. Ya. Jadi ketika saya ngurus apa itu supaya menjadi masuk di dalam kenegaraan di Australia, suami saya ngurus sehingga saya punya permanen residen. Tensi saya itu saking takutnya padahal saya tidak pernah bawah 200, atas 217. Karena apa? Saking takut saya itu begini. Kalau Tuhan tidak tolong saya sudah stroke, saudara. Karena segitu. Sampai dicek itu berkali-kali. Yang ngecek saya itu sampai begini. Relax.
Ditipasi saudara, dikipasi. Relax, relax, berhenti lagi. Suruh duduk saya. Suruh duduk dengan tenang maksudnya. Tenang. Saya disuruh relax. Saya takut. Karena apa? Karena kan saya tidak diantar sama yang antar saya itu waktu itu enso saya. Tidak boleh masuk. Jadi semua apa-apa harus sendiri. Sedangkan pada waktu itu bahasa saya, saudara, itu masih enggak karuan gitu. Ya saudara, saudara kan tahu saya pernah saksi. Saya berangkat menikah sama suami saya cuma modal I love you and I need your money. Ya, itu cukup bagi saya. Lah ketika harus menghadapi semua itu saya, waduh ini bagaimana nanti kalau ditanyain bagaimana saudara ya. Ya akhirnya sudah setelah ini kamu pergi ke GP-mu. GP itu dokter pribadi, nanti biar diobati. Kalau memang ini tetap enggak bagus ya enggak tahu. Ya akhirnya 1 hari itu berjalannya pelan-pelan. Stres saya itu luar biasa. Sekarang itu ya memang walaupun tidak, saya sih harus minum obat setelah itu. Padahal sebelumnya berangkat dari sini ke Australia itu tidak merasakan, tidak ada darah tinggi gitu saudara. Jadi daripada takutnya karena pernah mencapai 217 begitu, mending obat. Tapi oke lah ya. Pokoknya saya ini ya tidak apa-apa. Kalau stres begitu naik sedikit 150. Nah saya itu takut. Nah takutnya orang tuh macem-macem. Ya toh, ada yang takut kengerian segala. Coba selanjutnya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayatnya yang next. Enggak ada ya? Oke deh. Kalau tidak ada saudara perhatikan saja, enggak usah lihat situ. Lihat saya ya, jangan ngantuk. Ya saya akan bacakan Mazmur pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-5 sampai 6. 55 ayat 5 sampai 6, tidak ada ya. Bunyinya demikian. Mazmur pasal 55 ayat 5 dan 6. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaanku seram meliputi aku. Saudara, ini Daud itu memang dikejar-kejar mau dibunuh. Perasaan takut, ya saudara mau dibunuh loh saudara. Ya kalau dikejar-kejar, tunggu, ayo takjiah makan. Wah ya enggak takut, putar balik ya makan. Ini dikejar-kejar mau dibunuh. Perasaannya ya pasti perasaan takut. Itu yang dialami oleh Daud. Karena apa? Ya seperti itu banyak musuhnya. Banyak orang yang tidak suka kepada Daud juga. Kengerian maut dialami oleh Daud ini. Jadi dia merasa takut, ya. Ada juga yang takut gelap. Saya ini termasuk takut gelap. Makanya kalau tidur saya harus ada setitik terang saja. Ya, sedikit terang saja. Itu sudah membuat saya ada rasa tenang. Ada juga yang takut masa depan. Saudara, takut masa depan. Biasanya orang-orang tua ini nanti masa tuaku bagaimana, ya. Apalagi banyak cerita anak-anak yang sudah tidak hormat lagi kepada orang tuanya. Yang jadi anak-anak di sini yang masih punya mama dan papa, hormati orang tua saudara. Pelihara mereka. Karena saudara bisa lahir ke dunia ini, bisa sekolah itu karena orang tua saudara. Jadi diingat, hargai mereka. Kalau sudah tidak ada siapa-siapa dari mereka itu, misalnya saja papa sudah dipanggil pulang, tinggal mama. Benar-benar perhatikan. Ya, tabur kebaikan itu untuk orang tua kita supaya anak-anak kita nanti itu memberi perhatian kepada kita. Nah, jadi sehingga apa? Orang tua itu tidak perlu mengalami rasa takut. Masa depanku nanti bagaimana, yang muda-muda, masa depanku nanti bagaimana. Saudara, ketakutan ini banyak melanda dunia sebenarnya. Karena apa? Sudah
ada yang memprediksikan bahwa kondisi zaman itu tambah lama tidak menjadi baik. Beritanya yang saya dengar nanti tahun 2040 itu akan diciptakan banyak robot dengan tujuan apa? Menggantikan orang-orang bekerja di pabrik, menggantikan orang-orang bekerja di kantor-kantor. Tidak perlu lagi pakai yang bernyawa seperti saudara dan saya ini, tetapi cukup pakai robot. Nanti orang-orang laki-laki juga akan lebih mencintai robot daripada mencintai perempuan yang asli. Loh, itu mengerikan loh saudara. Akan banyak terjadi apa? Pengurangan karyawan. Tapi yang saudara dengar hari ini firman Tuhan, tidak perlu takut. Asal saudara tetap tinggal di dalam Tuhan, masa depan saudara dijamin oleh Tuhan. Asal saudara tetap setia kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, masa tua saudara dijamin oleh Tuhan. Meskipun banyak sekali berita-berita yang kita dengar yang sepertinya tidak baik, jangan takut. Yesus saja juga pernah mengalami takut. Saking ketakutannya, dia juga pernah mengalami stres tingkat tinggi. Katanya kalau ketakutan sampai titik keringatnya itu seperti peluhnya menjadi darah, itu dinamakan stres tingkat tinggi, saudara. Itu Tuhan Yesus. Karena apa? Waktunya sudah dekat. Dia mau pikul salib. Ya, dia mau mati untuk kita yang berdosa ini. Takut loh saudara. Hukuman salib itu hukuman yang paling kejam. Kenapa? Matine alon-alon. Kalau ditembak dor wes, pas di sini ya teksek kan gitu. Tapi kalau salib pelan-pelan. Makanya dulu sampai dipatahkan kakinya kan begitu. Cuma Tuhan Yesus tidak dipatahkan. Penjahat-penjahat itu yang disalib terus dipatahkan kakinya supaya tambah cepat begitu. Kalau enggak cuma begitu doang akan lama. Tapi Tuhan Yesus, puji Tuhan lah. Ya istilahnya begitu menderitanya, ya akhirnya ya Tuhan Allah Bapa panggil pulang. Itu dia menyandang rasa takut, mengalami rasa takut yang luar biasa. Nah saudara, saya akan memberi contoh kepada saudara dari satu peristiwa saat orang ini takut, apa yang dilakukan oleh orang ini. Kejadian pasal yang ke-32. Kejadian pasal yang ke-32 ini adalah peristiwa dari Yakub. Kejadian 32 ayat yang ke-1 sampai 8. Yakub melanjutkan perjalanannya lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang berjalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Perhatikan ayat yang ke-7. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Mengapa Yakub itu mengalami rasa takut, saudara? Karena
Kalau saudara perhatikan cerita di atasnya, baca dulu ya nanti, baca di rumah maksudnya. Cerita sebelumnya kita tahu bahwa Yakub itu telah mengambil hak kesulungan yang mestinya punyanya Esau dirampas, tapi dengan cara berbohong. Ada yang namanya Yakub, Pak Yakub, Jacob, bahasa kerennya? Nggak ada ya? Oh, nggak ada, untung. Jangan seneng sama nama Yakub karena artinya apa? Penipu. Nah, kelihatannya keren, tapi artinya Yakub itu penipu. Ya saudara. Tapi tidak apa-apa juga karena ini orang besar di tangan Tuhan. Orang yang luar biasa. Ya, sebenarnya tanpa menipu, dia itu pasti akan tetap mendapatkan hak kesulungan. Tidak tahu nanti Allah bekerja dengan cara bagaimana. Tapi sayang 1000 sayang yang dilakukan oleh Yakub itu ngapusi, bojok. Ya toh? Dengan cara menyuguhkan apa? Sup. Ya, rupanya saking laparnya maka Esau itu tertarik banget, maka dimakan. Itu sudah terjadi apa ini? Barter dari situ ya. Jual beli tukar menukar. Kamu dapat sup, aku dapat hak kesulungan. Nah, akhirnya menipu bapaknya, terus dia keluar dari tempatnya menuju kepada pamannya di sana. Nah, saudara, itu yang dialami oleh Yakub, makanya dia takut. Ketika Tuhan menyuruh si Yakub ini untuk pulang kembali ke negaranya, ke tempat kelahirannya, dia ketakutan. Tuhan ini memang yang menyuruhnya. Pulang, balik, sudah waktunya balik. Kamu tidak merantau lagi. Begitu. Nah, dengan rombongan yang besar sudah berhasil pulang kan begitu. Diutuslah satu utusan dulu katanya tadi. Tengok, ya sampaikan ini berita, ini adikmu Yakub dari sekian begini kan, diceritakan begitu. Rasa takut yang luar biasa itu melanda Yakub karena apa? Esau akan datang dengan berapa pasukan? 400. Saudara, ya pasti rasa takut. Waduh, makanya dia apa? Bagi 2 pasukan. Satu pasukan ini bersama kambing domba ini, satu pasukan ini dengan yang sama. Kalau nyerang yang sana sampai kalah, begitu ya, maka yang satunya akan bisa terluput. Itu yang menjadi pikirannya. Orang takut itu pikirannya cuma negatif terus. Biasanya begitu. Padahal kita akan lihat nanti bahwa Tuhan itu menyertai Yakub. Ada beberapa hal yang telah dikerjakan oleh Yakub sehingga apa? Ketakutannya itu akhirnya menjadi suatu kelegaan. Jadi sebenarnya kalau takut itu sebenarnya saya berpikir itu sesuatu yang merugikan. Karena apa? Rugi. Sudah terlanjur takut dulu tetapi ternyata tidak terlaksana apa yang kita takutkan. Jadi lebih baik tidak usah takut. Kan begitu toh ya. Tapi wong namanya manusia, manusia yang penuh dosa, sudah terlanjur ketakutan ya sudah. Nah, kita akan belajar satu demi satu, saudaraku. Bagaimana cara mengatasi rasa takut yang sedang melanda dari Yakub ini? Kejadian tadi, ayat yang ke-9 dan 11 mengatakan demikian. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Ayat 11, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Jadi ketika takut, ayat yang ke-7 tadi Yakub berkata bahwa aku takut. Dia sampaikan kepada Tuhan. Setelah Tuhan katakan pulang kembali ke negerimu, yang dia katakan, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku Tuhan, aku takut. Kan gitu. Apa ini saudara? Saat takut dia cuma datang kepada Tuhan.
Itu adalah alamat yang tepat. Kalau saudara mengalami rasa takut, kalau saudara mengalami apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan saudara, alamat yang paling tepat itu adalah datang kepada Tuhan. Bersujud, berdoa di kamar. Tuhan, aku mengalami masalah ini. Tuhan, aku takut. Tuhan, aku ini. Utarakan kepada Tuhan. Dia satu pribadi yang tidak bocor mulut. Dia pribadi yang bisa menyimpan rahasia kita. Dia pribadi yang tidak pernah sekali-kali membiarkan kita. Dia pribadi yang betul-betul mengerti apa yang menjadi penderitaan kita. Olehnya mari kita datang kepada Tuhan. Kalau kita itu dalam keadaan seperti yang Yakub rasakan. Adakah di antara saudara yang datang pagi hari ini mengalami sesuatu yang berkenaan rasa takut ini? Datang kepada Tuhan. Dia penolong yang ajaib. Dia penolong yang sungguh tidak pernah mengecewakan kita. Manusia itu ada bosannya, saudara. Apalagi kalau terus-terusan saudara datang. Bugem, Pak Gem, doakan saya dong. Terus seminggu 3 kali atau sehari 3 kali kayak minum obat begitu itu. Saudara ketuk-ketuk terus pintu rumah dari Bapak Ibu Gembala. Saudara ketuk-ketuk terus pintu rumah dari majelis. Manusia itu ada bosannya. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus Allah Bapa di surga itu tidak pernah bosan dengan kita. Malah dia itu buka pintu surga selebar-lebarnya. Malah, ayo, marilah kepadaku yang letih dan lesu dan berbeban berat. Dia malah mengundang kita yang letih lesu, kita yang ketakutan, kita yang kebingungan, kita yang tidak punya masa depan. Tuhan undang, mari datang kepadaku yang punya masalah. Karena apa? Kalau dia berjanji pasti akan menepati. Nanti akan saya singgung. Ya, kalau dia berjanji menolong, dia pasti akan menolong. Olehnya datang kepada Tuhan. Saya akan kasih contoh kepada saudara. Datang kepada Tuhan. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20. 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Saya baca ayat 1 sampai 4. Itu kemenangan atas Moab dan Amon. Ya. Setelah Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim, datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat suatu laskar yang besar. Diberitakan demikian ya saudara, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan. Ini perhatikan, ini penting. Yosafat menjadi takut, sama perasaan takut karena laskar yang besar dari Bani Amon dan Moab akan menyerang mereka, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah ini benar saudara. Jadi ketika Raja Yosafat itu menjadi takut, dia mencari Tuhan. Itu memang yang harus dilakukan saudara. Itu yang harus kita lakukan juga kalau kita mengalami sesuatu yang seperti itu. Jadi mari saudara, kita akan contoh. Ketika mereka datang mencari Tuhan, tidak hanya berdoa, tetapi ada juga berpuasanya. Maka Tuhan menolong loh saudara. Selanjutnya ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27.
Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Loh, itu enggak melakukan perang loh saudara. Mereka cuma apa yang mereka lakukan? Bersorak-sorai. Nah, ketika mereka bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, Moab dan Amon itu akhirnya apa? Terpukul kalah. Nggak perlu pakai bedil, nggak perlu pakai lembing, nggak perlu pakai tombak. Cuma apa? Menyanyi dan memuji Tuhan dan bersorak-sorai. Ini paling modal, paling nggak bayar pakai duit ini loh saudara. Kalau saudara ada rasa takut, kalau saudara ada masalah, nyanyi. Karena dalam pujian ada kuasa yang besar. Jadi menyanyi, Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Dengan nyanyi dan memuji Tuhan, maka Amon terkalahkan. Ya, selanjutnya, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Jadi tidak jadi berangkat menyerang bangsa Yehuda ini, tapi malah mereka akhirnya saling perang sendiri. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai. Coba saudara, bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Terlalu banyak ya saudara. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan di situlah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Saudara, sudah jelas contoh ini. Jadi kalau kita mengalami sesuatu, ketakutan atau apapun juga, datang kepada Tuhan. Jawabannya cuma hanya pada Tuhan. Tanpa berperang, tanpa kesakitan. Tetapi Tuhan telah melepaskan Yehuda dari rasa yang menakutkan itu. Bahkan ada apa? Hokinya loh saudara. Ya, ada untungnya. Mereka menengok tempat mereka berperang itu, dan mereka melihat ada banyak ternaknya yang mereka bisa bawa pulang. Ada harta-harta milik, ya mungkin ada emas, perak atau apa yang saya tidak tahu. Yang jelas mereka menjarah, membawa pulang banyak jarahan sampai 3 hari. Saudara, wah pasti kita akan senang tuh kalau hidup pada waktu itu. Ya, wah saya percaya bahwa setiap keluarga, ayo ya, sampai anak-anak yang masih belajar jalan pun mungkin diajak, ayo ambil barang, mama, masa jalannya masih sempoyongan begitu, mama, cuma mama, mimi, diajak jalan ngambil barang-barang ngerampas supaya bawa sesuatu, mungkin begitu. Ini sih hanya imajinasi saya. Ya, saudara, mungkin saja seperti itu. Ya, tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan buat sesuatu yang dahsyat, makanya datang kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kembali kepada Kejadian pasal yang ke-32 tadi, saudara. Kejadian pasal 32 ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tujukan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Tetapi sudah
sekarang telah menjadi 2 pasukan. Yang kedua apa saudara? Yang kedua itu tunjukkan kerendahan hati. Tidak boleh sombong. Karena sombong itu menghancurkan kehidupan kita. Ya, kesombongan itu menghancurkan kehidupan kita. Yakub tahu persis ketika dia berangkat ke rumah mertuanya, dia itu cuma membawa tongkatnya, tidak bawa apa-apa. Tetapi begitu pulang, disuruh pulang dari tempatnya Laban menuju ke tempat asalnya kembali, dia sudah membawa 2 pasukan. Istrinya berapa? Yakub istrinya berapa saudara? 4. Iya toh, ya gundeknya 2, istri 2, gundek 2. Ya walaupun gundek nek orang baik ya mesti diopeni toh ya. Iya toh. Masa hanya wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangka, sarang madu kan ya ndak hanya begitu. Ya 4 dia, 2 istri 2 gundek, ndak tanggung-tanggung. Ini menggenapi hukum muslim, 4 ndak masalah. Ya saudara, Yakub juga ada yang seperti ini. Lah ini yang mungkin maksudnya mau ditiru juga sama Pak Pendeta gitu. Satu, amin. Jangan toh Pak Catur. Bagaimana toh Anda itu? Ya didoakan. Makanya hamba-hamba Tuhan itu harus banyak didoakan saudara. Ya, harus banyak didoakan. Karena apa, pada akhir zaman nanti memang ada banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Makanya yang menjadi jemaat ini harus banyak mendoakan. Gitu loh. Didoakan Bapak Gembala, didoakan Ibu Gembala. Nunut pisan doakan saya. Begitu loh saudara. Supaya apa? Tidak banyak yang terjatuh saudara. Karena namanya pemimpin-pemimpin rohani itu kan harus lebih rohani dari anak buahnya kan begitu. Nah ternyata juga banyak yang jatuh dalam dosa. Makanya harus didoakan. Harus yang kedua saudara, Yakub ini rendah hati. Ya, dia menyadari bahwa dia itu siapa tanpa Tuhan. Kan begitu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepadaku. Yakub itu merasa dia pergi ke tempat yang lain menuju ke rumah Laban itu dalam kondisi dosa, berbohong sebenarnya. Ini saya percaya bahwa Yakub juga ada penyesalan secara pribadi lah ya. Saya tahu itu. Walau saya merasa begitu. Ada penyesalan pribadi karena dia telah melakukan kebohongan terhadap kakaknya. Seandainya dia tidak melakukan itu, sebenarnya bisa terukir sesuatu yang lain yang Tuhan sudah siapkan. Makanya dia itu lalu menyesali diri. Aku ini ndak layak Tuhan menerima kasih karunia, kesetiaanmu yang kau tunjukkan kepadaku. Saudara, modal rendah hati ini yang membuat pertolongan Tuhan itu terjadi. Kalau engkau mau ditolong Tuhan tuh ndak perlu sombong-sombongan. Aku masih kuat kok, aku masih jaya kok. Jangan sampai seperti itu. Tapi tunjukkan terus-menerus hati yang rendah kepada Tuhan. Supaya apa? Kita ditolong oleh Tuhan. Perlu sama Tuhan kok mekitik sama Tuhan. Oh, tahu ya? Perlu sama Tuhan kok nyombong sama Tuhan. Ya Tuhan tidak akan menolong. Tetapi yang dilakukan oleh Yakub itu adalah apa? Menunjukkan kerendahan hati. Gitu, itu yang harus kita lakukan. Bu Debi, saya berhenti jam berapa? Tidak apa-apa. Saudara setuju? Loh, kalau saudara tidak setuju ya saya cepat gitu loh. Saya jam 8 pas selesai. Tidak ya, tidak apa-apa ya. Supaya komplit saya bacakan yang lainnya.
Contoh orang yang rendah hati dan ditolong oleh Tuhan. Contoh orang yang tinggi hati dan dibinasakan oleh Tuhan. Jadi komplit, ya. Saya akan mengambil contoh yang gampang saja. 1 Samuel pasalnya yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-44. Ini perkelahian antara Daud dengan Goliat. Nih, akibat orang yang tinggi hati, akibat orang yang sombong. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para alanya ya orang Filistin itu mengutuk Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Selanjutnya ya, masih ayat 49 langsung. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dalam mukanya ke tanah. Saudara pasti sudah pernah mendengar cerita ini. Jadi Goliat berperang melawan Daud. Ya saudara, dan Goliat itu kita tahu dari pembacaan ini tadi, Goliat itu sangat sombong, menantang, "Loh, siapakah kamu bangsa?" begitu ya. Pokoknya dihina-hina, dia sombong sekali. Tapi apa, orang yang sombong itu coba toh matinya itu dengan cuma sepele, cuma ama kerikil. Iya toh. Semua itu kan pakai perlengkapan perang itu komplit, saudara. Dari sini semua komplit, ketopong semua dipakai. Tuhan pakai apa? Cuma bolong di sini nih loh, saudara. Loh, cuma ada sedikit celah di sini. Begitu Daud mulai, plak, pas loh, saudara. Plak. Loh, memang itu Tuhan yang kerjakan. Itu cuma mau kasih contoh kepada kita. Kesombongan itu membuat orang terjungkal luar biasa hanya dari persoalan kecil. Jadi makanya kita mesti hati-hati, jangan sampai kita itu menjadi orang yang sombong karena tidak menguntungkan kita. Beda kalau Daud ini, seperti Daud ini memang Daud terkenal orang yang rendah hati. Orang rendah hati begitu ditegur dia langsung, "Iya, saya bersalah. Saya bersalah." Itu rendah hati, saudara. Saya bersalah, saya bersalah. Akhirnya apa? Menjadi lawannya Daud, menjadi kalah dan Daud mencapai kemenangan besar. Tidak usah saya baca ya, nanti baca sendiri di rumah. Ya. Jadi kalau dalam masalah datang kepada Tuhan yang pertama. Yang kedua, tunjukkan kerendahan hati. Jangan pakai, "Tuhan, terima kasih." Tidak seperti orang yang berdoa, "Aku tidak seperti orang ini Tuhan." Itu kan sombong. Tapi akhirnya siapa yang dibela? Yang tidak sombong toh? Gitu loh. Jadi mari kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Yang terakhir, saudara. Kalau yang terakhir gini kan saudara malah melek toh. Kembali kepada Kejadian pasal yang ke-32, saudara, ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. "Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, dan karena banyaknya tidak dapat
Hitung, saudaraku. Ini yang ketiga apa? Ingat semua janji Tuhan. Kalau dalam masalah, dalam rasa takut, ingat janji Tuhan. Secara pribadi mungkin tidak pernah saudara itu menerima janji Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan yang saudara dengar ini, seringkali Tuhan menjanjikan kepada kita, Tuhan akan menolongmu. Tuhan sebagai gembala yang baik akan menuntunmu. Tuhan Allah Bapa yang baik akan memberkati engkau. Firman Tuhan katakan, carilah perkara yang di atas bukan di bumi, maka Tuhan akan menambahkan itu semua kepadamu. Itu janji Tuhan secara umum. Dan itu berlaku untuk semua. Makanya datang kepada Tuhan, terus menerus ibadah dengan setia. Supaya apa? Engkau semakin sering mendengarkan janji Tuhan. Karena saya tahu dan percaya, kalau Tuhan sudah berjanji, Dia tidak akan mengingkari. Yang Yakub lakukan itu, dia cuma mengingat janjinya Tuhan. Ya, dia ingat janjinya Tuhan. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 31 ayat 1-3. Dengarkanlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah kita membangun segala kekayaan. Dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pergilah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Tuhan yang menyuruh Yakub pulang ke negerinya. Dia berjanji, akulah yang akan menyertai engkau. Kita tahu dari pembacaan awal tadi yang panjang dari 1-8, ya, begitu takutnya, tetapi Tuhan memberikan kemenangan yang besar kepada Yakub. Pasal 33 ayatnya yang ke-1-4, pasal 33. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu menangis, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara, ini nak dibikin drama gitu, wapik pol ya saudara. Karena apa? Dari tingkat kebencian yang mungkin luar biasa dalam diri Esau, tetapi karena memang Allah sudah berjanji akan memberikan pertolongan, perlindungan kepada Yakub, dari yang benci menjadi cinta, rindu setengah mati, dipeluknya, diciumnya, dan mereka saling bertangis-tangisan. Tuhan sanggup membuat yang tidak baik menjadi baik. Amin. Tuhan sanggup mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Gampang dia lakukan itu. Ya, sepele dia bisa kerjakan karena dia adalah Allah. Olehnya saudara sudah tahu rahasia, ya, sudah tahu rahasia. Biar dunia semakin tidak membaik, tetapi saudara punya Tuhan yang luar biasa. Makanya datang saja kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Ya, jangan kepada yang lain. Mungkin untuk curhat dan supaya didukung doa itu oke saja. Tetapi yang penting harapan kita itu tidak kepada manusia. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan diri sendiri. Ya, makanya datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan selalu ingat janjinya, karena janjinya itu ya dan amin. Saudara, untuk mendapatkan suami ini banyak nubuatan yang saya dengar. Pada awalnya saya tidak percaya, dan bukan tidak percaya, menolak karena saya takut menikah. Begitu loh. Awalnya begitu.
Tapi akhirnya kamu menikah, beritanya ya nubuatan itu menikah terus. Ya akhirnya ya sudah Tuhan, saya tunduk. Begitu saya tunduk, ya 17 tahun loh, nubuatan pertama saya dengar, Hatin kamu akan menikah. Suamimu itu tinggi dan putih. Saya pikir dapat bule, tiba-tiba tenglang gitu loh saudara ya. Ya petang-petang hilang. Ya, saya loh ini benar saudara. Suamimu bisa berbahasa Inggris gitu. Wah, saya semakin membara. Oh bule, sapa wong Indonesia entuk bule ndak seneng. Ayo, ya. Vera tunggu bule datang. Ya, mana Vera? Ya toh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya toh, tidak ada yang mustahil. Ya, asal harapan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan menyatakan itu semua. Saya cuma pegang janji Tuhan. Apa yang kau katakan, aku ndak cari-cari, tetapi Tuhan yang memberi. Ya, kalau engkau mengutus aku pindah ke Australia, saya percaya Tuhan punya rencana di dalam hidupku. Makanya tetap percaya kepada Tuhan. Jangan takut karena Dia adalah Allah yang selalu menolong kita.